Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari ini tanggal 15 Desember 2022. Bacaan inspirasi kita dari Injil Lukas, bab 7 ayat 24 sampai 30. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, tak terasa liturgi gereja kita telah memasuki Minggu Advent ketiga yang dikenal sebagai Minggu Gaudete, yang menggambarkan sukacita menyambut lahirnya Sang Juru Selamat. Kelahiran Sang Juru Selamat semakin mendekat dan masa penantian kita pun akan segera berakhir. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan dalam masa penantian ini? Saat-saat ini di sekitar kita telah marak dengan nuansa Natal. Barangkali kita sendiri pun sudah sibuk mempersiapkan, memikirkan dekorasi, pakaian, liburan. Namun, sudahkah kita mempersiapkan hati kita sebagai kandang dan padungan yang layak bagi kelahirannya? Ataukah kita sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang menolak kedatangannya? Masa Advent ini tidak sekedar menanti, diam begitu saja tanpa berbuat apa-apa. Masa penantian adalah masa berahmat, di mana kita diundang oleh Allah untuk mempersiapkan diri kita menjadi kandang dan padungan bagi bayi Yesus. Seruan pertobatan semakin gencar disuarakan, yang berarti bahwa masa penantian ini menjadi kesempatan bagi kita untuk masuk ke dalam diri, melihat seperti apa hati, pikiran, dan tindakan kita selama ini di hadapan Tuhan. Kita ingin menyadari segala keberdosaan kita dan mau bertobat. Kita mempersiapkan hati kita sebagai tempat yang layak menjadi kandang dan padungan bayi Yesus. Pada zamannya, Yohanes dipakai Allah sebagai sarana menyerukan pertobatan bagi umatnya. Dalam hidup ini pun, Allah senantiasa melakukan seruan pertobatan itu kepada kita umatnya. Allah berseru melalui bacaan dari kitab suci, melalui mulut orang-orang yang kita temui. Peristiwa baik menyenangkan maupun kurang menyenangkan bagi kita, dan melalui berbagai bentuk yang kadangkala kita kurang sadari dan pahami. Melalui suami, istri, dan anak-anak di tengah keluarga pun, Allah bisa hadir dan menyerukan pertobatan. Persoalannya, mampukah kita membaca, memaknai tanda-tanda seruan pertobatan itu? Atau karena terlalu sibuk dengan diri sendiri, terlalu asik dengan kenikmatan dunia ini, menjadikan kita tidak punya ruang dan waktu lagi untuk Tuhan?
Yesus yang lahir ke dunia merupakan gambaran sukacita dan keselamatan bagi jiwa kita. Maka marilah kita persiapkan hati kita atas kelahirannya, supaya kita mengalami sukacita dan keselamatan yang abadi. Terima kasih, Tuhan memberkati.